Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita lanjutkan pada kegiatan pembelajaran, rasanya sebagai sebuah keluarga, ya, keluarga di sekolah, ibu sebagai orang tua kalian di sekolah, kemudian kalian pun di sini belajar sama-sama. Jadi kita bersama tentu ada nilai-nilai yang harus kita sepakati untuk dijalankan bersama. Setuju tidak? Setuju, ya. Nah, kita sebut sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Ya, yaitu nilai-nilai yang kita sepakati untuk dijalankan di dalam kelas. Ya, namanya hidup bersama kan perlu ya adanya keyakinan yang sama-sama kita dukung, ya, sehingga nanti tidak ada misalnya siswa yang pas dilihat daftar nilainya banyak tidak mengumpulkan tugas karena dia tidak bertanggung jawab. Nah, ketika kita buat keyakinan kelas, berarti semua sudah ada kesadaran, betul ya, untuk menerapkan nilai-nilai tersebut secara bersama-sama. Jadi dia ketika malas mengerjakan tugas ingat dengan keyakinan kelas yang dibuat, ya. Nah, baik. Sekarang kalian, ibu akan bagi ya ini sticky note-nya. Kalian boleh berdiskusi dengan teman terdekat kalian aja, ya. Misalnya Desi dengan Bideng, ya, kemudian Di dengan teman di belakangnya, ya. Ditempel ya. Nah, dua dia. Silakan kalian tuliskan mengenai keyakinan kelas apa sih yang harus kita, ya, yakini bersama diterapkan ya dalam kelas, ya, supaya kita kelas yang kondusif untuk belajar, ya. Silakan. Nah, satu lagi boleh di sini. Ya. Ini berdua, silakan satu saja nilainya. Ya, sama aja. Ya. Oh, tadi buat tempel lagi ya ini. Nah, ini sini. Ya, itu ada lemnya ya sedikitnya di belakang, jadi jangan yang belakangnya tapi di depannya, ya. Boleh tulis nama kalian atau langsung yang kecil aja di belakang bawahnya. Yang paling besarnya adalah keyakinan yang harus kalian, ya, inginkan untuk dijalankan di kelas ini, ya. Baik, silakan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin kalian laksanakan di kelas ini? Nilai-nilai apa yang ingin kalian ingin bersama? Contohnya apa tadi? Kemudian kerjasama, kemudian ya, ya, satu kata boleh dua kata ya. Nah, yang menunjukkan satu saja, satu nilai saja, ya. Tidak usah, nanti disampaikan, ya. Ya. Sudah cukup? Kalau sudah, silakan boleh ke depan. Nah, ya. Yang sudah selesai, boleh kita tempelkan di sini nilai-nilainya. Ya, yang sudah boleh. Nah, nilai-nilai ini nanti untuk kita jalankan di kelas ini, ya, supaya kelas kita makin kompak, ya, makin bagus dalam pembelajaran. Silakan ke depan. Ada sama komisen ya. Begini deh. Nah, silakan. Oke, kemarin silakan. Ya, silakan yang belum. Wah, udah belum? Silakan. Saya udah. Yuk, yang belum segera. Wah, ini tulisannya ini ya. Mungkin enggak? Ini. Enggak apa-apa. Oh, di bawah enggak apa-apa. Oke. Silakan. Ayo, set. Wow.
Hewan dipegang di depan. Kita bantu sama di sini kedua. Nah, ya. Diberi caranya. Oke, boleh dibaca sama-sama. Ya, ini yang belakang kan tidak bisa lihat ya, karena terlalu kecil. Coba yang pertama silakan sampaikan kira-kira kelasnya apa saja, Des? Di baris paling kiri ada kegiatan kelas tertib, disiplin, dapat menghormati satu sama lain, dan toleransi. Iya, bagus sekali. Sebelah kanannya? Untuk yang sebelah kanan, yang pertama ada menjaga nama baik kelas, solidaritas, saling toleransi, solidaritas, dan yang terakhir yang satu aktif, nomor 2 kolaboratif. Iya, baik. Ya, ibu kelas buat semuanya yang sudah melakukan. Baik, nanti kita akan bahas satu-satu ya terkait dengan kelas ini. Alda, bisa kita berbicara sebentar? Bisa Ibu. Ada silakan dilihat ya, ini data nilai tugas-tugas selama PJJ ya. Ada 4 tugas yang belum dikerjakan. Ya betul Ibu. Iya. Apakah ada kendala untuk menyelesaikan tugas-tugas ini selama PJJ kemarin? Ya ada Ibu. Sinyal di kampus saya kurang bagus. Jadi saya tidak bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas di elemen tepat waktu. Oh begitu ya. Baik, terima kasih Alda ya sudah menjelaskan alasannya. Ibu kan tidak tahu ya alasannya apa. Tapi kalau sudah dijelaskan ibu punya memahaminya. Kemudian apakah kondisi ini akan biarkan begitu saja atau mau kosong saja atau bagaimana Alda? Tidak Ibu. Insya Allah besok saya akan mengerjakan tugas saya dan insya Allah besok saya akan mengumpulkannya pada Ibu. Begitu. Kamu yakin akan melakukan itu? Ya saya yakin Ibu. Karena saya sadar saya sudah melanggar keyakinan kelas tentang pengumpulan tugas tepat waktu. Baik. Ini minggu depan kan ada bagian ini ya PJJ kembali ke daring ya kelompok A. Nah bagaimana menyiasatinya? Karena kan tadi sinyalnya kurang bagus di kampung Alda. Saya akan lupa belajar di Pasar Menjadi Oh Pangkulon iya betul. karena di sana tersedia wifi gratis. Jadi saya bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Baik, ibu sangat bangga kamu bisa menjadi kesalahan dan kemudian menemukan solusi atas permasalahan kamu. Ya baik, sekarang silakan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, terima kasih sudah meluangkan waktu ya siang hari ini setelah cukup lelah mengajar, tapi sudah berkenan untuk mau menyimak materi berbagi dari saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan ketiga ya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi tentang budaya positif ya. Tentu saja kita ingin menciptakan sebuah lingkungan yang positif atau kebiasaan-kebiasaan yang sampai akhirnya nanti membudaya. Kemudian budaya tersebut tentu saja harus ada sebuah upaya dari kita ya sebagai pendidik, mulai dari yang pertama adalah perubahan paradigma berpikir ya. Jika kita membiarkan kondisi ini tanpa ada sebuah solusi, tentu hanya akan berjalan seperti biasa dan tidak akan tercipta sebuah budaya positif. Tapi ketika kita mulai ada perubahan berpikir ya, misalnya kita ingin mengubah anak agar semakin rajin, kemudian tidak ada yang bolos, mengerjakan semua tugas-tugas, kita mulai dari kita dulu ya, perubahan berpikir dari kita dulu. Ini menurut Stephen R. Covey bahwa jika kita ingin membuat sebuah kemajuan yang sedikit pelan-pelan, maka kita bisa mengubah tindakan atau perilaku kita. Namun jika kita ingin mengubah banyak hal yang utamanya, maka kita perlu mengubah cara berpikir kita, yaitu mengubah paradigma berpikir dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Seperti apakah itu ya? Untuk teori kontrol ini gambarannya, saya tidak akan bacakan semuanya, hanya salah satu saja ya. Perbedaan atau versus sebenarnya begitu kan ya, di versus kan dilawankan. Misalnya model berpikir menang kalah, ini pada bagian akhir ya, model berpikir menang kalah. Kita biasanya menangani sebuah masalah ya, jadi akhirnya ada dan menghukum anak, sehingga kita dalam posisi menang dan anak dalam posisi kalah. Tapi dengan model perubahan ini, nanti teori kontrol, maka dua-duanya akan menang dan menang. Tidak akan ada yang tersakiti, tidak akan ada yang kemudian merasa dendam nanti pada guru, tidak ya.
tapi mereka akan menang. Mengapa menang? Padahal mereka berbuat salah, begitu kan ya. Mereka menang karena mereka distabilkan identitasnya nanti ya, diperlakukan sebagai orang dewasa dan tadi memanusiakan manusia ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita diarahkan untuk beralih pada teori kontrol. Selanjutnya di sini konsep disiplin dan motivasi. Disiplin itu memang baiknya datang dari diri kita sendiri ya. Motivasi internal bukan dari eksternal. Kita berharap bahwa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang kita angkat ya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia di sini. Yang pertama, kadang orang berbuat ya sesuatu itu untuk menghindari hukuman saja. Jadi mengerjakan tugas itu karena takut dihukum. Ya udah, akhirnya dikerjakan supaya tidak dihukum ya. Yang kedua, mengerjakan sesuatu biar mendapatkan imbalan, pujian. Wah, bagus kalian, keren sekali misalnya begitu ya, penguatan dari gurunya ya. Baik. Nah, tapi yang kita harapkan nanti akan muncul yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuai dengan motivasi internal. Ya, selanjutnya, nah pertama adalah ini dulu ya, buatlah keyakinan kelas bersama siswa ya. Tadi agar tercipta sebuah lingkungan yang positif. Jadi dari kelas dulu ya, lingkup terkecil kita kelas ya. Keyakinan tersebut adalah nilai-nilai kebajikan atau universal yang kita sepakati bersama. Nah, nanti ini contohnya dipraktikkan ya di kelasnya Ibu Lae ya, kelas 11 IPA 4 responnya luar biasa, membuat keyakinan kelas. Mereka diberikan sticky note, kemudian memikirkan kira-kira nilai apa nih yang mau diangkat begitu kan ya di kelas dan berusaha dilaksanakan. Akhirnya muncullah di sana ada tanggung jawab, toleransi, aktif dalam belajar. Jadi nanti ketika menemukan masalah anak tidak aktif belajar, ya kita boleh lakukan restitusi bahwa mereka sudah sepakat untuk aktif dalam pembelajaran, ya itu. Jadi berawal dari keyakinan kelas. Selanjutnya, setelah melakukan keyakinan kelas, nah kita pun harus memahami kebutuhan dasar siswa bahwa semua tindakan baik benar atau salah itu ada motivasinya, yaitu memenuhi kebutuhan. Ada yang mungkin ingin diperhatikan sama gurunya ya karena di rumah kurang perhatian, jadi tidak mengerjakan tugas. Itu mungkin kebutuhan untuk bertahan hidup juga. Misalnya mereka dari segi makanan mungkin tidak cukup ya, pakaian tidak layak. Nah itu kebutuhan hal seperti itu kita juga harus memperhatikan. Kemudian butuh tadi ya cinta dan kasih sayang, kebebasan untuk memilih sesuai dengan minat mereka, jangan kita paksakan ya. Kita harus mengerjakan semuanya harus buat puisi dengan tema ini. Nah mungkin nanti kita bisa variasikan, bisa berdiferensiasi ya, memilih tema yang berbeda. Selanjutnya ada kesenangan, memenuhi kekuasaan. Jadi itu adalah kebutuhan dasar siswa yang kita pun harus memikirkan bahwa mereka melakukan sesuatu itu karena ada dorongan seperti ini ya. Selanjutnya dari sini kita akan memahami mengenai 5 posisi kontrol ya. Silahkan Bapak dan Ibu mau menempatkan diri dalam posisi kontrol yang mana ya. Ada yang penghukum, pembuat orang bersalah, merasa bersalah, kemudian apakah sebagai teman atau kemudian sebagai misalnya monitor atau pemantau atau misalnya sebagai manajer. 5 posisi ini dapat Ibu pikirkan baik-baik dan yang disarankan adalah hanya sebagai manajer. Apalagi yang kita hadapi adalah siswa yang sudah dewasa ya, bisa diajak berpikir. Kalau misalnya penghukum, kita pun kan tidak mau ya, misalnya datang terlambat ke sekolah kemudian sama pihak kurikulum atau misalnya kamu kenapa datang terlambat? Pasti kamu malas ya? Tidak mungkin kan ingin diperlakukan seperti itu. Pasti ingin ditanya dulu, mengapa Bapak terlambat? Ibu terlambat? Ya, dieksplor alasannya begitu kan ya. Hal seperti itu rasanya jauh lebih nyaman jika kita pun melakukan pada anak juga ya, lebih bijak. Jadi tidak sebagai penghukum akhirnya dihukum. Kemudian jangan sekali mungkin melontarkan misalnya kamu sudah mengerti belum nak, misalnya pada anak-anak, belum bu, kamu ini bagaimana sih gitu kan ya, padahal ibu udah menjelaskan capek-capek dan sebagainya gitu kan. Nah tidak seperti itu. Jadi pilihlah posisi manajer di mana kita bisa memahami secara dewasa permasalahan yang terjadi ya, jadi tidak akan sampai naik darah begitu kan ya. Selanjutnya di sini ya baru dilaksanakannya segitiga restitusi. Jika dalam pelaksanaan menegakkan budaya disiplin dan menciptakan budaya positif tadi ada masalah-masalah yang muncul dari anak ya, terkait dengan terlambat masuk kelas, kemudian apalagi misalnya jarang mengerjakan tugas, maka lakukanlah segitiga restitusi ini. Mulai dari bawah, Bapak dan Ibu menstabilkan identitas. Pahami bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, betul? Ya,
Semua orang pernah melakukan, baik guru maupun siswa. Jangan sampai kita jadi dewa aja yang merasa paling benar sendirian ya, dan anak salah. Tidak bisa. Oh iya, misalnya kamu datang terlambat misalnya ya. Ya ibu pun pernah seperti itu ya, artinya mereka dimanusiakan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita eksplor pada validasi tindakan yang salah. Maksudnya validasi tindakan yang salah bukan pembenaran atas tindakan yang salah, tapi mengapa mereka melakukan tersebut, pasti punya alasan. Oh iya bu, saya kesiangan karena harus mengantar ibu saya jualan dulu. Otomatis kan ya, hal yang seperti itu harus kita pahami ya. Kemudian bagaimana cara efektifnya? Kita berikan kesempatan pada anak, misalnya apakah anak mau perbaikan atau tidak ya, apakah anak misalnya mau melakukan upaya apa supaya bisa tidak terjadi lagi hal seperti tersebut ya. Kemudian kita balikan lagi pada nilai-nilai yang sudah disepakati di kelas ya. Jika anak melanggar keyakinan kelas, maka anak bisa menjadi yang mereka inginkan, mau berubah lebih baik atau tidak, gitu kan ya. Solusinya itu pun harus berasal dari anak kembali. Ya, sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Iya, Ibu Rani ya. Bentar ya, biar silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya sudah sangat bagus ya, dan saya sudah mulai mengerti. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini berhubungan dengan mungkin restitusi juga ya, atau beberapa konsep. Jadi dari konsep-konsep yang tadi sudah disampaikan, apakah itu bisa diterapkan tidak di dalam kelas? Iya, terima kasih. Untuk pertanyaannya ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bisakah konsep teori kontrol ini diterapkan dalam kelas? Jelas sangat bisa ya. Mulai dari kelas kita dulu lah yang mau kita, yang diwali kelasi, atau kalau tidak kelas-kelas yang lain yang kita ajar, buat mulai dari keyakinan kelas ya bersama. Kemudian mulai sepakat untuk menerapkan restitusi untuk setiap pelanggaran yang terjadi, maka lakukan restitusi supaya anak bisa nyaman ketika mereka melakukan sebuah kesalahan pun mereka diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Hal seperti itu jadi sangat yakin bisa diterapkan dalam kelas dan dicoba. Walaupun mungkin awalnya agak kurang, bagaimana gitu, khawatirnya tidak bisa sukses, ya kita coba lagi ya. Ini kemarin salah satunya contoh ya, ya dilewat aja baik. Pernah dilakukan di kelas juga kemarin begitu, dan testimoni anak itu sangat baik begitu kan ya. Mereka sangat senang ketika dilakukan restitusi ya. Kemudian tadi juga saat diterapkan di kelas 11 IPA 4, mereka sangat antusias untuk membuat keyakinan kelas dan mereka berkomitmen untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Jadi diharapkan dari kelas mulai nanti 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas ya, minimal dari kita dulu tergerak untuk berubah, tergerak mau melakukan sesuatu yang positif. Yang kedua, mau bergerak, tidak hanya pemahaman itu pada diri kita sendiri. Baru yang ketiga adalah menggerakkan orang lain semuanya, sampai SMA Jampang Kulon memiliki budaya positif yang sangat bagus. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam sesi berbagi ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.